Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk ke fundament AI yang kedua. Kalau kemarin kan yang pertama ya. Yang kemarin masih ingat nggak apa fundament yang pertama? Searching ya. Ada algoritma apa aja? DFS sama BFS. Kemudian Nastar. Terus Monte Carlo. Itu nama algoritmanya. Kalau pembagiannya searching tuh brain search. Oke. Ini ya, brain search tadi DFS sama BFS. Kemudian heuristic search Astar. Kemudian probabilistic search Monte Carlo. Nah, kemarin tugasnya itu mencari contoh lain dari Monte Carlo sama cari satu permasalahan atau case study yang diselesaikan dengan salah satu dari tiga ini. Kemudian identifikasi apakah dia masuk blind, heuristic, atau probabilistic. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke reasoning. Reasoning itu artinya apa? Alasan. Itu secara translate ya. Kalau secara definisi kira-kira apa? Reasoning. Ada yang tahu reasoning? Penalaran. Nah, ini ada 4. Ini ya definisinya ya. Jadi dari berpikir atau menalar, kemudian untuk menarik kesimpulan, membuat keputusan, atau inferensi logis dari informasi atau fakta yang tersedia. Jadi kalau rule based, itu kan kalau ditranslate kan berbasis aturan ya. Jadi nanti bentuknya tuh if then rules. Udah dipelajari di matkul apa ini? Rule based. Belum ada? Oh, belum ada. Jadi if umur lebih dari 18 tahun, maka lakukan pembuatan KTP. Else, selain itu, berarti yang umurnya kurang atau sama dengan 18, maka lakukan pembuatan KIA, Kartu Identitas Anak. Rule based, if then, pakai jika maka. Udah dipelajarin ya? Matkul apa? Alpro. Oke. Kemudian ini ya, case base berbasis kasus. Fazi itu samar. Ada yang pernah belajar Fazi sebelumnya? Kalau kemarin contohnya di AI itu mesin cuci pakai fitur Fazi ya. Kemarin kayaknya pas UTS ada yang jawab itu. Awan nggak sih? Nggak ya? Siapa ya? Jadi kan kemarin soal nomor satu kan definisi AI dan otomasi ya. Dan berikan contohnya. Kemarin itu ada yang jawab mesin cuci yang pada umumnya sama mesin cuci pada umumnya itu kan otomasi, kemudian mesin cuci fazi dia pakai AI. Jadi kita nggak perlu pilih programnya, terus pencuciannya berapa. Tapi kalau dengan fazi, gimana Awan? Awan ya kan? Hmm. Oh iya kak, bukan fazi ya. Jadi kalau mesin cuci yang fazi itu, kalau kita masukkan pakaian gitu ya, dia akan
mencoba untuk berpikir ini pakaiannya tuh kotornya tuh selevel apa gitu. Jadi nanti dia akan memperhitungkan airnya seberapa banyak gitu. Kenapa samar? Karena ya ambilnya itu nggak pasti ya dan tidak, tapi misalkan nih ya, kelompoknya tuh ada dua, A dan B. Yang satu tuh kotor, yang satu tuh eh, sedikit kotor. Nah, kotor dan sedikit kotor itu kan subjektif ya, nggak jelas tuh angkanya berapa. Ada yang misalkan eh, siapa nih, misalkan Ibrahim bilang ini tuh kotor, tapi menurut Karin ini tuh sangat kotor kayak gitu. Kan beda ya, per subjektif gitu. Nah, makanya kenapa samar itu dia mencoba untuk memberikan angka batas. Jadi itu kalau misalkan dikatakan 1 sampai 10, kotor itu 5 sampai 7. Kemudian sangat kotor itu 7 sampai 10. Nah, nanti kalau ada pakaian dia terhitung kotornya 6,5, itu masih dikatakan sangat kotor dengan derajat keanggotaan berapa persen gitu. Jadi memang Fazi itu bisa mengambil apa ya, kelas-kelas lain tapi nanti derajatnya kekotoran atau kesangat kotoran atau ketidakkotorannya itu ada derajatnya sendiri gitu loh. Kan kalau orang bilang ini tua ini muda gitu. Tapi kan tua muda itu subjektif ya. Tuanya itu sekitar misalkan nih Ibnu sama Habib gitu. Ada yang bilang ternyata Ibnu nih ya bilang gitu ya. Ada yang bilang lebih tua daripada Habib. Nah, tuanya itu seberapa tua kayak gitu loh. Oh, derajatnya 0,1 gitu. 0,1 lebih tua daripada Habib. Seperti itu. Jadi Fazzi itu mencoba menyelesaikan masalah ketidakjelasan. Tua dan muda itu kan nggak jelas ya. Kalau kita mau ketemu ketemu orang kan ada yang masih mahasiswa D4 terus dikira udah umur dikira udah mahasiswa S2 gitu. Emang biasanya dunia di situ. Nah, kemudian selanjutnya uncertainty, ketidakpastian. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini rule based reasoning. Pakai if then rules. Biasanya kalau di kasus-kasus tuh kayak sistem pakar. Jadi kalau ada yang udah pernah lihat kontennya di Instagram Play, itu pernah lihat nggak Pak Direktur ngisi konten? Apa isinya? Coba ya, kita lihat. Oh ini harus ini ya. Jadi tuh waktu itu pernah ngisi konten, beliau tuh lihat ada paper penelitian itu mengenai expert system. Jadi tentang dokter versus expert system AI. Jadi ada
Misalkan GPT, Gemini, DeepSeek gitu. Itu ada 3 model ya. Terus ini ada dokter umum. Itu penelitiannya di luar negeri. Jadi si ada ada banyak data pasien, dia keluhannya apa, misalkan demam, batuk, pilek kayak gitu. Kemudian didiagnosa influenza katakan. Dan berbagai banyak kasus ya yang biasa ditemui oleh dokter umum. Nah, itu kan sudah ada data dan label ya. Datanya itu maksudnya keluhannya apa, apakah batuk ya, apakah demam ya, kemudian apakah nyeri otot ya, kemudian kalau iya semua, maka dia diagnosanya katakan influenza gitu. Itu kan sudah ada pasangan fitur dengan label ya. Saya kalau ngomong fitur sama label, bingung nggak? Target prediksi kalau itu loh yang kalau cuaca kelembapannya rendah, terus berawan, maka diprediksi apakah main di luar atau tidak. Masih ingat nggak yang itu? Ya, itu kan berarti yang tadi yang mempengaruhi itu kan fitur ya, kelembapan, berawan atau tidak. Kemudian keputusan apakah main di luar atau tidak itu kan label. Labelnya iya atau tidak. Nah, pasangan itu kan namanya data latih yang mau kita masukkan ke mesin untuk dia belajar. Nah, di yang penelitian expert system itu diberikan fitur-fitur bahwa batuk iya, demam iya, nyeri otot iya. Aktualnya adalah sakit influenza. Nah, itu aktualnya itu disimpan dulu. Kita tanyakan ke dokter umum jawabannya apa, kita tanyakan ke ChatGPT, DeepSeek sama Gemini jawabannya apa. Kemudian ternyata didapatkan hasil bahwa yang persentase atau keakuratan yang menjawab dengan benar itu malah yang expert sistemnya itu Gemini, ChatGPT sama DeepSeek. Sedangkan dokter umumnya itu ya ada betulnya tapi tidak sebanyak expert sistemnya itu. Nah, jadi expert system ini adalah ada banyak model dari AI, kemudian makanya dinamakan sistem pakar ya. Jadi ChatGPT-nya itu sistem pakar, Gemini-nya sistem pakar, DeepSeek-nya sistem pakar. Kemudian nanti expert system itu akan memilih akurasi mana yang paling tinggi dari ketiga model tadi. Jadi model AI-nya ada banyak, kemudian dipilihlah yang paling bagus. Itu expert system. Nah, ini salah satu contoh dari rule based reasoning. Tadi ya pakai jika maka, jika batuk, jika ada batuk jawabannya ya, terus dibikin lagi rule ke bawah, maka lakukan. Jadi kalau namanya if then rules itu bisa bertingkat. Misalkan um,
Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Bentar-bentar. Salah, bukan. Ya, yang ini nih. Jadi if-nya itu bisa bertingkat, ada banyak. Jika N-nya lebih dari sama dengan 86, maka lakukan nilai mata kuliahnya A. Kalau nggak itu, else maksudnya, kalau nggak itu, bikin lagi if then-nya lagi. Jika N-nya lebih dari sama dengan 71, maka dapatnya B. Jika bukan kedua ini, terus bikin if lagi. Jika N lebih dari sama dengan 61, maka dapatnya C. Begitu seterusnya. Dan jika semua if ini tadi tidak memenuhi kondisi, maka else-nya ini yang terakhir ya, lakukan predikat E. Jadi kalau misalkan nilainya 90, dapatnya apa? Kalau nilainya 86, nilainya 85, nilainya 1, nilainya 40, kayak gitu ya. Jadi if then rules-nya tuh bertingkat. Kalau yang cuman satu kan if n lebih besar sama dengan 86, then kondisi yang apa jawaban yang kedua ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Aman. Udah diajarin kan ya di matkul lain? Nah, ini untuk keunggulan dan keterbatasannya. Tentunya karena dia bisa kita lihat aturannya ya, if then gitu, jadinya kita bisa tahu kalau mau ngecek ini ya, error-error itu jadi tahu. Ini transparan ya, makanya ditulis keunggulannya itu adalah transparan karena kita bisa mengetahui aturan dari si model ini. Jadi kita bisa kok jawabannya nggak sesuai sama seharusnya. Kemungkinan kita ada kesalahan dalam mendefinisikan aturan if then-nya itu. Dan tentunya mudah dimengerti ya. Makanya kenapa tadi teman-teman cepat jawabnya. Mudah dimengerti. Kemudian keterbatasannya adalah ketika aturannya banyak ya, itu tadi kan masih terbilang nggak banyak tuh. Nah, kalau nanti di real life itu biasanya kan aturannya lebih dari itu. Sehingga nanti si model si aturannya itu akan sangat kompleks. Jadi kadang kita jadi keliru nih masukin perintahnya dari if then yang kita tentukan. Itu tadi pas kebetulan ini pakai codingan apa ya? Pas kebetulan kan bentuknya kayak gitu ya. Kalau misalkan pakai Python kan dia ada menjorok-menjoroknya ya. Kalau kita if dia tuh agak ke sini gitu tulisannya. Jadi kita bisa lebih teliti. Nah, kalau ini kan lurus semua nih. Jadi kita benar-benar harus lebih teliti lagi dalam menaruh perintah-perintah dari aturan-aturan yang kita definisikan. Kemudian yang selanjutnya ada case-based reasoning. Jadi penalaran berbasis kasus. Jadi case-based reasoning itu adalah model AI di mana dia itu
akan menyelesaikan suatu kasus berdasarkan pengetahuannya dalam menyelesaikan kasus lain ketika saat lampau. Jadi misalkan cara memperbaiki remote yang tidak bisa nyala dengan apa? Ganti baterai. Paling simpel aja ganti baterai. Kan ganti baterai ternyata nyala. Oke, itu disimpan tuh di pengetahuan dari si modelnya itu. Kemudian ada kasus ini kan remote apa? AC ya. Ada kasus ini tidak berfungsi. Berdasarkan pengetahuan tadi yang sudah disimpan adalah ganti baterai. Tapi sebelumnya kan kita ini dulu ya, cari kemiripan dari kasus tadi. Ini sama-sama remote. Jadi kemungkinan penyelesaiannya juga sama. Nah, ini pakai baterai juga gitu. Jadi belajar dari kasus lalu yang kita simpan, tapi kita juga harus menyamakan kasusnya. Kayak misalkan HP misalkan. HP nggak bisa nyala, apakah betul diganti baterainya? Apakah mirip HP itu dengan remote gitu? Ya itu nanti kan keputusannya si mesinnya. Jadi semakin banyak kasus-kasus yang dia simpan, maka ketika menemukan kasus lain, itu dia akan mencari kasus-kasus lalu mana yang mirip dengan kasus yang sedang dia hadapi. Tentunya dia akan mencari kasus-kasus yang serupa ya. Kalaupun misalkan nggak ada yang sama, paling mendekati. Kemudian nanti kalau sudah solve, kemudian disimpan lagi yang kasus tadi itu menjadi kasus lama. Nah, ini contohnya rekomendasi layanan pelanggan. Kalau aduan pelanggan itu kan mayoritas mirip-mirip ya. Misalkan kita mau pengaduan apa nih? BPJS. Oke, paling aduannya apa? Eh, Oke, oke. Ah, pelanggan. Oke, aduan Shopee ya. Apa tuh aduannya biasanya? Barang tidak sesuai. Terus solusinya? Oke, dikembalikan. Oke. Jadi kalau nanti ada kemungkinan itu pelanggannya yang akan mengadu tentang barang tidak sesuai itu kan ada banyak ya. Jadi nanti oh ternyata dikembalikan. Berarti apa kasus terselesaikan ya. Jadi nanti kalau ada pelanggan yang lain uh, mengeluhkan hal yang sama, ya kita langsung panggil tuh kasus kemarin yang udah kita selesaikan secara apa maksudnya berhasil diselesaikan, yaitu kita ambil solusinya. Oh ternyata harus dikembalikan aja, udah solve gitu. Nah ini keunggulannya adalah itu akan efektif kalau tempat penyimpanan kasus-kasus yang lama atau histori yang lama itu besar. Karena kan kasus itu pasti banyak ya. Jadi kalau kapasitas penyimpanannya kecil, tentu itu akan nggak efektif. Dan keterbatasannya adalah kalau kita hanya punya sedikit kasus, berarti kan nanti ketika ada kasus baru yang tidak mirip itu si model akan kesusahan dalam memberikan solusi yang tepat. Misalnya tadi kan remote ya, terus ternyata yang nggak bisa nyala tuh mobil.
apakah diganti baterainya? Nggak selalu ya. Siapa tahu emang kuncinya nggak pas, salah kunci, makanya mobil nggak nyala. Kan kalau remote nggak ada kunci ya. Nah, jadi kan kalau mobil itu mungkin lebih miripnya ke motor, gitu. Oh, berarti kan kalau kayak gitu dibuatnya satu khusus ke hal itu ya, Ya, uh, tapi ada kasus baru tuh. mm, Itu kasus barunya itu bisa set nggak sih yang di memorinya sini? bisa, bisa. Jadi ketika nanti misalnya ada apa-apa lagi, Mm, bisa disample pautin karena yang kasus baru itu. iya, bisa. Bisa. Kasus barunya, kasus baru tuh saat ini ya. Ya, Terus habis itu sudah terselesaikan. Ya, terus dia disimpan. simpan. Terus dengan cara mencari kasus lama, istilahnya kalau kita di otak ya. Terus kita ini matching-matchingin. Kira-kira apa ya solusinya? Ya kayak misalkan nih, semoga tidak terjadi ya, mahasiswa ada masalah sama saya gitu. Ternyata eh, oh bisa dimaafkan dengan kasih coklat katakan. Apakah sama kalau nanti ada mahasiswa yang ada masalah sama Pak Haris katakan dikasih coklat belum tentu mau Pak Harisnya. Kayak gitu ya contohnya. Mungkin akan mirip ketika ada masalahnya sama Bu Iva karena kan mungkin sama-sama perempuan katakan gitu. Ya itu logikanya aja kayak gitu ya. Dari kasusnya yang remote satu mobil, Uh-uh. emang benar-benar jauh banget gitu. Benar-benar jauh. Ternyata kasus yang tersimpan tuh baru ada dua ya. Ini tadi satu, kemudian menyelesaikan ini ternyata berhasil, kita punya dua. Terus mobil, ternyata nggak bisa. Nggak bisanya itu juga bisa kita simpen. Oh, kalau bentuknya mobil, itu nggak bisa tuh pakai baterai. Jadi kalau misalnya nggak gitu, nggak bisa terselesaikan. Belum bisa terselesaikan. Belum bisa terselesaikan. Iya, belum bisa. Kalau ini ya, makanya keterbatasannya butuh basis kasus yang besar. Jadi kalau ada yang benar-benar beda, dia nggak bisa menyelesaikan itu. Di itu cashless terus nih yang bisa kayak di kendaraannya. Kayaknya dari seorang orang simple sama dia bisa nggak sekarang itu? Atau semua Kalau GPT itu jatuhnya kan generate ya. Jadi dia menghasilkan output yang apa ya di luar dari namanya mengenerate itu kan membuat hal baru. Ya, kalau kayak kita misalkan request tolong buatin gambar gunung gitu, itu kemungkinan yang modelnya generate itu dia nggak akan mirip 100% sama data-data gunung yang dia simpan. Dia akan mencoba yang berbeda. Kalau generate tuh gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Case based reasoning. Ada pertanyaan nggak? Kenapa diem? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nih Fazi ya. Fazi reasoning. Nah, dia itu akan ada derajat atau nilai keanggotaan 0 sampai 1. Jadi tidak saklek benar atau salah tadi ya, tua atau muda. Tapi uh, orang 60 tahun itu bisa dianggap muda dengan derajat keanggotaannya 0,1 katakan. Jadi emang agak jauh dari muda, tapi dia masih bisa dikatakan muda dibanding yang 100 tahun kan. Jadi memang semua hal itu kalau di Fazi ya, semua hal itu masih bisa dikatakan
kelompok yang lain, tapi punya derajat keanggotaan yang berbeda, gitu. Nah, ini contohnya adalah sistem kontrol suhu otomatis. Jadi dia nggak saklek ya, dia akan menyesuaikan suhu di lingkungan di real life untuk menentukan tindakan selanjutnya. Kalau misalkan nggak pakai fuzzy, nanti kalau semisal ada suhu-suhu yang uh, tidak, misalkan ini suhu di Jogja kan rata-rata berapa? 28 sampai 30 sampai 35 katakan ya. Ya, naudzubillah min zalik, ada suatu fenomena ternyata suhunya itu katakan 20 nih. Kayak langka ada itu. Dan kalau misalkan nggak pakai fazi, dia kan bingung tuh suhu yang 20 itu dilakukan tindakan apa. Tapi kalau dengan fazi kan dia ada derajat keanggotaan untuk yang nilai 20 itu. Jadi memang fazi ini ada untuk menangani masalah-masalah yang butuh ke fleksibilitas. Sebenarnya kalau kita mau belajar fazi itu dia dalam ya. Fazi ini tuh nanti ada perhitungan matematikanya. Jadi kayak dibikin plot. Coba saya carikan. Nah, ini dia. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Dingin, panas, hangat. Tadi apakah suhu 20 yang di sini itu masuk, misalkan ya 20-nya di sini ya. Apakah dia itu hangat? Iya, hangat. Tapi derajat keanggotaannya 0. Apakah panas? Iya, panas. Tapi 0. Jadi dia itu akan bernilai 1, di sini 1 ya. Itu kalau hangat itu katakan 25 sampai 30. Kalau di sini 27, ini 25 ya 30. Kalau di sini 24, nah dia akan hangat tapi derajat keanggotaannya 0,5. 25 itu, bentar dulu, ini berapa sih tadi? 23 ya? 23 itu dia akan dikatakan dingin juga dengan derajat keanggotaan 0,5. Jadi suhu-suhu yang di sini itu akan masuk ke 3 kelompok ini, tapi dengan derajat keanggotaan tertentu yang sudah kita definisikan. Ini bentuk plotnya agar lebih mudah memahami. Nah, ini bentuk rumusnya. Bentar. Ini ya, rumusnya adalah seperti ini. 0 jika keadaan seperti ini atau seperti ini. Ini kayak yang tadi ya. 0, misalkan kita mau katakan untuk warm. Dia akan bernilai 0 jika suhunya 0 sampai 20
22 dan 32 sampai 100 misalkan. Kemudian yang di bagian ini ya, miring-miringnya ini, itu kita bisa tahu dia derajat keanggotaannya berapa dengan aturan yang ini. Jadi sebenarnya di fasi itu kita definisikan dulu mau mana nih musnya? Kok hilang? Mau eh, dia nilai satu tuh di suhu berapa sampai berapa. Kemudian ada kefleksibilitasnya tuh di suhu berapa sampai berapa. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Dan nanti bentuknya itu ada banyak jenis ya. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ada segitiga, trapesium, kemudian ini bentuk lonceng. Jadi tergantung si apa yang membuat mendefinisikan itu mau menentukan si kelompok-kelompoknya itu derajat keanggotaannya seperti apa. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya ini adalah uncertainty. Jadi penalaran yang menangani situasi di mana informasi itu nggak pasti. Jadi nanti menggunakan model probabilistik atau Bayesian atau model statistik. Contohnya ini fraud detection untuk mendeteksi adanya penipuan, ya, penipuan dari transaksi keuangan. Ini langsung saya share aja ya yang 9 dan 10-nya.
Hmm. Hmm. Sudah saya share ya yang pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini. Ini kemarin yang kemarin gak ada yang minta ya. Saya juga lupa nih kasih materinya. Ya, pengantar sains data belum juga. Tapi untuk pekan ini sama pekan besok diisi instruktur dulu ya. Jadi nanti yang jam siang itu pekan ini sama besok nggak ada. Yang setiap Rabu diganti Selasa. Ini ada dua yang belum absen ya. Raihan belum, Habib belum, Ibnu belum. Ini banyak yang nggak hadir, kenapa ya? Sudah izin. Mm, mm. Ganti nggak tahu. Terus Tifa, oh Tifa belum absen Tifa. Barusan. Oh iya, ketutupan. Habib belum ya Habib. Sudah. Oke. Ya ini eh, sedang saya mintakan sama Mbak Ardia. Ya yang ngurus Mbak Ardia soalnya.
Ini kita sampai 9 berapa? 9.50 apa 10 pas? 9.50 atau 10 pas? Di sini di sini itu segi 10 pas ya berarti ya. gue Ya. Oke, sampai ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. yang sering ada Yang belum, yang mana? Coba apa yang diketahui? Yang sudah diketahui apa coba dari ini? pakai bias bias dan bias yang masih belum jelas belum. Jadi yang nggak tahu biasnya atau apanya? Pengertiannya nih. Ini udah ada. Nah, itu udah ada pengertiannya. Contoh ini ya, contoh aplikasinya. Pengaplikasiannya. Kalau yang sebelumnya itu pasti udah masih kecil, terus yang lebih buat hubungan kerjanya kalau ini belum ada guys. Ya, sebenarnya kan udah ada ya tadi. Deteksi penipuan. Tapi dia cara kerjanya itu ini mirip kayak pakai probabilistik atau teori Bayesian atau model statistik pakai peluang. Jadi kalau misalkan ini kan contohnya penipuan pada transaksi keuangan ya atau fraud detection ya. Kalau ada transaksi yang sekiranya itu nanti kita kasih peluang ya. Kalau peluang yang namanya probabilitas kan peluang ya. Peluang kita tentukan nih kalau peluangnya itu 0,3 maka dia akan terdeteksi sebagai penipuan. Dan jurnal sama tidak Ya tentunya sendiri ya dari datasetnya itu. Coba saya carikan ininya ya. dan tidak saya semua. Reasoningnya dan maksudnya ya tadi atau ada lagi selain Oh, kalau pembagian reasoningnya 4 ini. Tapi kalau algoritmanya tentu banyak ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman baca di satu buku, nanti buku lain beda lagi.
Oke. Hmm. Hmm. Nah, tadi kalau untuk contohnya deteksi penipuan ya atau fraud detection ya, itu eh, familiar nggak sama penulisan yang seperti ini? Familiar nggak sama tulisan ini? Kalau dulu pas SMA belajar peluang nulisnya gimana? Mm-mm. Tulisnya kayak gini nggak? Tulisnya gimana? Pakai teks. Itu kan ininya nanti sama dengannya. Kalau yang P-nya ini kan peluang ya. Terus yang dalam kurungnya itu apa? Kenapa? Nggak apa-apa. Ya kita menyamakan ini aja. eh, Kalau di Mm, mm, di- pakai ini juga. Pakainya apa? Oh, pakainya ini ya. Aduh, mana nih? Pakainya ini kah? Mana nih? Pakainya ini peluang. Berarti ini cuman tulisannya kayak misalkan dadu muncul angka 2, berarti ini P2 gitu doang ya. Oke, kalau yang tadi itu yang saya tuliskan di Microsoft Word
Itu maksudnya adalah dua, kemudian garis tegak ya, dadu gitu. Jadi munculnya angka dua pada dadu. Ya, terjadi penipuan di dalam transaksi. Menulisnya seperti ini. Iya, iya, bahasa Inggris, fraud detection. Tipu, oke. Atau mencurigakan ya. Ya, saya mencurigakan ini kita eh, lebih ke kemungkinan itu adalah penipuan. Nah, ini kita mau bilang, misalkan transaksinya itu lebih dari 100 juta. Jadi dia dikatakan peluang mencurigakan pada transaksi yang lebih dari 100 juta. Gitu. Misalkan peluangnya itu setelah dihitung-hitung, peluangnya segini. Nah, ini nggak cuma satu. Nanti ada misalkan peluang eh, mencurigakan yang terjadi pada device yang baru. Itu misalkan setelah dihitung peluangnya adalah 0,4. Jadi ketika si mesinnya ini menentukan transaksinya itu mencurigakan atau enggak, itu tentunya kan aturannya nggak cuma satu ya. Ada banyak yang dia lebih dari 100 juta, yang dia ada dari device baru, yang dia juga, kenapa? Lokasi bisa, jam-jam yang nggak normal juga bisa ya. Misalkan jam 3 pagi kok ada transaksi 120 juta, kan sesuatu yang anomali ya. Nah itu, misalkan kita bikin tiga, tiga apa tuh namanya, sesuatu yang dikatakan mencurigakan itu ada di ini transaksi lebih dari 100 juta, device baru, jam yang tidak normal. Kemudian kita lihat nih peluangnya berapa aja. Maka kemudian setelah digabung, misalkan peluang totalnya adalah ini kembali seperti tadi ya, yang PA itu ya. Jadi ini mencurigakan di jam tidak normal, mencurigakan di device baru, mencurigakan di transaksi 100 juta. Maka peluang mencurigakannya itu misalkan setelah dihitung adalah sekian gitu. Jadi dia berpotensi mencurigakan karena kan 0,83 ya, di atasnya setengah ya. Seperti itu yang dilakukan oleh reasoning under uncertainty. Nanti ketika mendapat 0,3-nya, Hmm. baru ditentuin ini apa yang Iya kalau dikasih kasih ini kasih apa tuh tindakan setelah tahu. Tapi kalau emang dia hanya dibuat untuk menentukan, ya udah kan tergantung operatornya mau melakukan apa. Tentunya nilai-nilai yang ini didapat dari data historis ya. Nggak bisa kita, maksudnya banyaknya transaksi ada berapa menjadi penyebut gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada nggak? 10 menit lagi.
Ini masuknya tuh udah Bayesian ya, teori Bayesian, bukan peluang biasa kayak yang dulu di SMA. Jadi peluang di dalam suatu kasus yang ininya ya ada kayak gini. Kalau yang SMA kan gini aja ya, PA gitu. Ini mirip kayak mungkin peluang yang terambil biru pada wadah A kayak gitu. Itu yang ini yang atas. Kan dulu di SMA sama nggak ya materinya sama saya pas SMA. Jadi kayak ada 3 ember, ember A, B, C. Kemudian dikasih yang A itu biru, yang B kuning, yang C hijau. Peluang nggak warnanya macam-macam ya di dalam ember itu. Terus peluang biru di ember A, peluang kuning di ember B. Nah, ini sama kayak ini. Peluang mencurigakan di transaksi 100 juta. Ada 3 ember itu, ternyata di 3 ember itu dimasukkan di dalam kardus. Peluang yang terambil biru itu berapa? Nah, itulah yang menjadi ini, peluang mencurigakan ini. Jadi kita nggak tahu tuh diambilnya di ember yang A, B, atau C. Kita hanya fokus ke yang keluar itu adalah biru. Loh, ada pertanyaan nggak? Tugasnya masih sama sih sebenarnya. Tugasnya adalah mencari masalah ya, selain yang sudah dijelaskan. Ini ya, masih sama sih. Jadi kayak kita tuh coba untuk mempelajari um, AI. AI itu dia menggunakan searching kah, reasoning kah, kemudian kalau sudah tahu searching yang apa, reasoning yang apa.